Minat seseorang terhadap dunia fashion akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Nah, tentunya fashion tersebut terus berkembang mengikuti modernisasi. Sekarang banyak orang menyukai tren-tren vintage atau tren-tren retro, yaitu dimana fashion gaya 90 atau 70-an. Perusahaan yang akan kami bahas ini adalah perusahaan thrift store. Thrift store itu sendiri adalah perusahaan jual beli pakaian bekas, tapi pakaian tersebut diimpor dari luar negeri, yang mana pakaian tersebut merupakan pakaian langka atau rare. Nah, pakaian-pakaian bekas ini tentunya masih layak pakai. Oleh sebab itu, banyak remaja atau kaum muda memiliki minat untuk membeli pakaian bekas tersebut dibanding membeli pakaian baru yang harganya relatif lebih tinggi. Karena itulah pula, bermula dari hobi, para pemuda yang sering berkumpul bersama, terdiri dari Abizar, Putra, Widi, Kurdi, dan Rahman, berniat mendirikan thrift store. Gagasan tersebut terrealisasikan, yaitu pada tanggal 25 Desember 2018, mereka berhasil membuka online store di Instagram. Lalu, pada Januari 2020 kemarin, mereka membuka offline store di daerah Sarijadi, Bandung. Thrift store ini bernama Project W Secret Store. Berikut adalah logo dari perusahaan tersebut. Mereka menjual produk-produk berupa hoodie, sepatu, jaket, crewneck, dan sebagainya. Ini adalah tampilan dari Project W Secret Store. Project W juga memberikan beberapa pelayanan terhadap pelanggannya. Yang pertama ada memberlakukan sistem return atau pengembalian atas kesalahan toko, lalu memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Ketiga, pemesanan fleksibel bisa melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Sebagai thrift store yang mempermudah para konsumen dalam berbelanja pakaian bekas atau thrifting, juga menjadi toko berkontribusi dalam usaha mengurangi sampah dengan membeli dan menggunakan kembali barang bekas pakai atau reuse, dan ultimate dapat mengurangi jumlah barang yang berakhir di tempat pembuangan atau reduce. Misinya terdapat: satu, kepuasan pelanggan adalah tujuan utamanya. Dua, mempermudah masyarakat yang mempunyai kesibukan yang teramat sangat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terus yang ketiga, mampu menyediakan variasi pilihan pakaian yang menjadi tren untuk masa kini. Itu ingin mempermudah bagi siapa saja yang ingin berbelanja pakaian branded dengan harga yang terjangkau, menjadi toko yang selalu dipercaya oleh pelanggan, dan yang terakhir menjadi online yang memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan menjamin keaslian barang serta pengiriman yang aman dan cepat. Dalam perusahaan W Second Store ini, strength terdapat produk yang bervariasi dan original. Strateginya adalah mempermudah kualitas pelayanan dan kualitas jasa yang diberikan. Untuk weakness, kelemahannya itu kualitas produk yang menurun karena terdapatnya banyak produk yang baru. Strateginya adalah memastikan sendiri kualitas produk sebelum menjualnya. Opportunities atau peluang, biaya hidup yang semakin tinggi, maka minat masyarakat dengan barang bekas pun semakin sedikit. Strateginya yaitu menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan pelanggan dengan cara menjaga kualitas barang yang ditawarkan. Yang selanjutnya risk atau ancaman, yaitu terdapat ancaman yaitu banyaknya store, lebih banyak produk variasinya. Strateginya itu melakukan promosi secara online dan offline. Daerah pemasaran untuk offline store ini meliputi daerah Bandung dan sekitarnya, sedangkan untuk online store sudah merambat ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pangsa pasarnya yaitu kebanyakan perusahaan dagang ini adalah 70% mahasiswa dan 30%-nya itu orang yang berlalu lalang di sekitaran offline store tersebut, yang sekitar rentan usia 25-30 tahun. Saat kita memasuki pintu masuknya, terdapat 3 display produk. Lalu di sebelah kanan terdapat kasir dan bagian belakang gudang. Project W Second Store ini terdapat di Jalan Sarimana nomor 41, daerah Sarijadi, Kecamatan Sukasari, yaitu Kota Bandung, dengan kode pos 40151. Dalam perusahaan Project W Second Store ini, yang pertama ada kebijakan penjualan. Kebijakan penjualan ini dia dilakukan secara penjualan tunai. Dia tidak menerima penjualan secara kredit. Dapat melakukan retur penjualan apabila deskripsi yang diterangkan atau yang dijelaskan tidak sesuai dengan barang yang diperlihatkan. Kemudian dapat memberikan diskon dengan kegiatan-kegiatan tertentu.
Kemudian yang kedua ada kebijakan penggajian. Jadi dalam penggajian di perusahaan ini dia sistemnya membagi keuntungan pendapatan setiap bulan dengan jumlah karyawan. Kemudian ada kebijakan pengakuan transaksi. Dalam perusahaan Project W ini si pemilik menerapkan bahwa transaksi ini diakui apabila uang benar-benar diterima dan barang diberikan, atau istilahnya menggunakan cash basis. Jadi di awal struktur modal si perusahaan Project W Second Store ini dia membuka toko secara online dengan modal kurang lebih 10 juta, kemudian berjalan lama 2-3 tahun, kemudian keuntungan si Project W ini dikumpulkan menjadi kurang lebih 50 juta. Si pemilik bisa membuka offline store yang tepatnya di Jalan Sarijadi. Struktur modal yang 50 juta ini terdiri dari digunakan untuk membeli persediaan barang, kemudian ada perlengkapan store, kemudian ada peralatan store, kemudian digunakan juga dalam pembayaran sewa tempat. Yang pertama ada owner yaitu Widya Satya Utama, kedua marketing yaitu Rahma Kurniawan, ketiga gudang yaitu Risa Bukhori, keempat yaitu ada store Purdi Rahman, dan terakhir ada bagian keuangan yaitu Abizar Aulia. Owner pemilik perusahaan. Owner berfungsi mengawasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Project W Second Store yang dipimpin sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, menerima laporan dari setiap bagian yang ada, menentukan jumlah pembelian, membayarkan gaji karyawan, dan mengeluarkan uang untuk keperluan perusahaan. Yang kedua ada bagian gudang, yaitu berfungsi untuk mengecek bahan baku, mengecek barang setiap harinya, mencari barang yang hilang, mengecek persediaan masuk dan persediaan keluar, menyimpan bahan baku di gudang, dan membungkus barang yang telah diorder. Yang ketiga yaitu ada bagian marketing. Bagian marketing berfungsi untuk menerima orderan dari pelanggan via Instagram, Tokopedia, Shopee, dan sosial media lainnya, menerima data pesanan dari pelanggan, meminta pelanggan melakukan pembayaran, menerima bukti transferan dari pelanggan, mencatat bukti transferan, mencetak bukti penjualan, mengarsipkan bukti penjualan dan bukti transferan, dan memberikan barang ke jasa pengiriman barang serta menerima bukti pengirimannya. Yang keempat ada bagian keuangan. Bagian keuangan berfungsi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan, merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan laporan yang membiayai perusahaan, dan mengatur kas keluar. Dan terakhir ada bagian store. Bagian store bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan toko serta sosial media, membuat sistem penjualan yang efektif, dan melakukan pemeliharaan atas display produk. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Misalkan, fungsi operasi dan penyimpanan harus terpisah dari fungsi akuntansi. Tujuannya untuk mencegah adanya manipulasi data keuangan dengan stok barang yang tersedia. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Setiap kegiatan transaksi akan diotorisasikan oleh pihak yang berwenang, seperti nota dan bukti transaksi. Praktik yang sehat. Dokumen dan transaksi itu akan dicatat setiap nomor urut dan dapat dipertanggungjawabkan oleh bagian-bagian tersebut. Pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Tidak ada diperbolehkannya seseorang untuk mengerjakan semua kegiatan hingga akhir tanpa ada campur tangan orang lain. Perputaran jabatan atau job rotation. Setiap bulan akan dilakukan stock of name. Karyawan yang kompeten. Artinya karyawan-karyawan yang dikerjakan itu adalah karyawan yang jujur. Oleh karena itu, owners hanya memperkerjakan orang yang terdekat, yaitu kerabatnya sendiri. Sistem penggajian di perusahaan Second Store ini yaitu dengan dasar pembagian keuntungan di setiap bulannya, dibagi rata oleh karyawan yang ada di perusahaan. Nah, dalam bentuk flowchartnya bisa kita lihat bahwa mulai dari si bagian keuangan, di mana bagian keuangan ini kan membuka catatan keuangan, kemudian catatan keuangan ini akan dikirimkan ke bagian owner. Bagian owner ini nanti akan membuat daftar gaji, dan daftar gaji ini nanti akan dikembalikan lagi ke bagian keuangan, dan bagian keuangan akan membuatkan slip gaji menggunakan aplikasi Excel. Nah, daftar gaji dan slip gaji ini nanti akan dikembalikan lagi ke bagian owner untuk
diperiksa apakah sudah sesuai atau belum. Jika sesuai, maka akan diotorisasi, dan apabila tidak, maka akan dikembalikan lagi ke bagian keuangan untuk membuat slip gaji ulang. Nah, apabila sudah diotorisasi, maka akan dikembalikan lagi ke bagian keuangan, di mana bagian keuangan ini nanti akan menyiapkan sejumlah uang, yang mana uang ini nanti akan diberikan ke bagian owner, yang mana owner akan langsung memberikan si uang beserta slip gaji itu, datanya ini nanti langsung kepada karyawan. Dari analisis kami, ada beberapa kelemahan yang terdapat pada sistem penggajian di perusahaan Project Wave Second Store, di mana untuk menambah bagian baru, yaitu bagian umum dan bagian akuntansi. Jadi flowchart redesign akan dimulai dari bagian keuangan. Bagian keuangan ini nanti akan membuka file catatan keuangan dan membuatkan daftar perhitungan keuntungan dan yang akan dicetak dan dikirimkan ke bagian umum. Bagian umum ini nanti akan mengotorisasi si DPK dan membuatkan daftar gaji dan dicetak, kemudian akan langsung dikirimkan ke owner. Nah, si owner ini nanti akan bertugas untuk mencocokkan si DPK dan si daftar gaji apakah sesuai. Apabila sesuai, maka akan diotorisasi dan si bagian owner akan membuatkan memo, dan apabila tidak, maka akan dikembalikan ke bagian umum untuk membuat kembali si daftar gaji. Nah, memo tersebut tadi dibuat dengan menggunakan aplikasi Word dan dicetak. Nah, kemudian DPK dan memo lembar pertama akan diarsipkan secara permanen sesuai dengan nomor, dan si memo lembar kedua dan daftar gaji akan dikirimkan ke bagian umum. Di bagian umum ini nanti menggandakan si daftar gaji tadi. Nah, daftar gaji menjadi 2 lembar, yaitu lembar pertama dan lembar kedua. Nah, daftar gaji lembar pertama akan diarsipkan secara permanen, dan daftar gaji lembar kedua dan memo akan dikirimkan ke bagian keuangan. Nah, si bagian keuangan inilah akan menyiapkan uang, dicocokkan terlebih dahulu, kemudian akan membuat bukti kas keluarnya menggunakan Microsoft Word, kemudian dicetak. Nah, si bukti kas keluar lembar pertama ini akan diarsipkan secara permanen, kemudian si bukti kas keluar lembar kedua dan memo ini akan dikirimkan ke bagian akuntansi, dan si daftar gaji lembar kedua beserta uang yang sudah disiapkan akan dikirimkan ke bagian umum, yang mana bagian umum ini nanti akan memasukkan ke dalam amplop dan langsung memberikan kepada karyawan. Bukti kas keluar lembar kedua beserta memo tadi yang sudah dikirimkan ke bagian akuntansi akan digunakan sebagai dasar untuk mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas yang dicatat menggunakan aplikasi Excel dan menghasilkan catatan jurnal pengeluaran kas. Dan bisa dilihat, ini adalah flowchart dari sistem akuntansi penjualan tunai secara offline. Dimulai dari bagian store akan menerangkan kualitas barang kepada para pelanggan. Lalu, bagian store akan mengambilkan barang yang telah dipilih pelanggan. Selanjutnya, bagian store akan memberikan barang tersebut ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima barang dan harga yang telah disebutkan dari bagian store, lalu mengemas barang tersebut. Kemudian, barang tersebut diberikan kepada pelanggan, dan pelanggan membayarkan sejumlah uang kepada bagian keuangan. Setelah menerima pembayaran dari pelanggan, bagian keuangan akan mencatatnya di buku catatan, yaitu berupa catatan penjualan harian. Lalu dari catatan penjualan harian tersebut juga, setiap harinya akan diinput ke dalam catatan keuangan di Microsoft Excel. Dan catatan keuangan tersebut akan diarsipkan berdasarkan nomor. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, perusahaan memiliki kelemahan dalam sistem penjualan tunai ini. Yang pertama, perusahaan tidak memberikan bukti transaksi kepada pelanggan. Yang kedua, sistem akuntansi penjualan tunai secara offline hanya dilakukan oleh 2 bagian saja, yaitu bagian store dan bagian keuangan. Hal tersebut merupakan praktik yang tidak sehat, karena dapat menimbulkan kecurangan maupun kesalahan dalam pencatatan. Saran dari kami untuk perusahaan yaitu dengan menambah bagian baru. Bagian tersebut adalah bagian akuntansi dan bagian gudang. Bagian akuntansi berfungsi mencatat bukti kas masuk yang diterima oleh pelanggan yang telah dikelola lebih dahulu di bagian keuangan. Lalu fungsi bagian gudang sendiri adalah untuk menyiapkan pakaian yang telah dipesan pelanggan. Dan juga bagian gudang harus ada untuk pengendalian internal persediaan. Berikut adalah flowchart redesign yang telah kami buat. Mulai dari bagian store, pertama pelanggan akan datang langsung ke store. Lalu, bagian store akan menerima order dari pelanggan. Bagian store akan membuat surat order menggunakan komputer di Microsoft Word, lalu mencetak surat order tersebut sebanyak 2 lembar. Lembar pertama akan diberikan ke bagian gudang, dan lembar kedua langsung diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor. Selanjutnya, bagian gudang akan menerima surat order lembar pertama dari bagian store. Bagian gudang akan mencarikan barang sesuai pesanan, lalu mengemas langsung barangnya. Setelah itu, surat order tersebut diparaf dan diberikan kepada bagian keuangan bersama dengan barang yang telah dikemas. Bagian keuangan akan menerima surat order lembar pertama,
dan barang dari bagian gudang. Kemudian bagian keuangan akan mencocokkan terlebih dahulu apakah barang tersebut sesuai dengan surat order pembelian atau tidak. Akan dikembalikan ke bagian gudang untuk dicarikan barang yang sesuai. Jika iya, maka akan langsung dibuatkan nota penjualan. Nota penjualan tersebut kemudian diberikan kepada pelanggan beserta dengan barang yang telah dikemas. Lalu pelanggan akan membayar langsung kepada bagian keuangan. Bagian keuangan menerima pembayaran tersebut dan menyimpannya ke dalam laci. Lalu bagian keuangan menginput data penjualan tersebut di bukti kas masuk menggunakan Microsoft Excel. Bukti kas masuk tersebut akan dicetak sebanyak 2 lembar. Lembar pertama akan langsung diarsipkan berdasarkan nomor dan lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi. Di bagian akuntansi, mereka menerima bukti kas masuk lembar kedua dari bagian keuangan. Lalu menginput data tersebut di catatan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, catatan keuangan tersebut akan dicetak dan langsung diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor. Begitulah sistem penjualan tunai secara offline di Project Wheel Second Store. Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas, meliputi serangkaian proses kegiatan, menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan suatu perusahaan. Pengeluaran kas biasanya terjadi karena adanya suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi perubahan keuangan perusahaan. Salah satunya adalah pembayaran sewa tempat. Yang pertama, prosedur pembuatan laporan keuangan. Bagian keuangan mencetak seluruh aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam Microsoft Excel. Kemudian bagian keuangan mencetak dalam bentuk catatan keuangan. Catatan keuangan yang sudah dicetak kemudian diperiksa kembali oleh owner. Catatan keuangan yang sudah diperiksa kemudian diotorisasi oleh owner. Catatan keuangan tersebut dikembalikan kepada bagian kedua keuangan. Bagian keuangan menerima catatan keuangan, kemudian digunakan untuk dasar penyusun anggaran. Bagian keuangan membuat memo untuk seluruh bagian store yang isinya memerintahkan untuk mengecek keperluan yang dibutuhkan dalam 6 bulan ke depan. Catatan keuangan diarsipkan sementara, kemudian bagian keuangan mencetak memo dan mengirimkan ke bagian store. Bagian store menerima memo dan mengisinya sesuai kebutuhan. Memo tersebut dibubuhi tanda tangan bagian store dan langsung diberikan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan menerima kembali memo yang sudah diisi oleh bagian store. Bagian keuangan menyusun rencana anggaran pada Microsoft Excel. Bagian keuangan mencetak rencana anggaran yang sudah dibuat, kemudian diberikan kepada owner dan mengarsipkan memo secara permanen berdasarkan nomor. Yang selanjutnya, disetujui owner mengotorisasi dokumen tersebut, sedangkan jika tidak disetujui, maka rencana anggaran tersebut dikembalikan kepada bagian keuangan. Rencana anggaran kemudian diarsipkan secara sementara di bagian keuangan. Berdasarkan rencana anggaran yang telah diotorisasi, bagian keuangan memeriksa jatuh tempo setiap akhir bulan pada catatan keuangan. Bagian keuangan membuat dan mencetak catatan laporan pengeluaran dan melaporkan kepada owner. Catatan keuangan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Owner memeriksa dan mengotorisasi catatan laporan pengeluaran, lalu diberikan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan menerima catatan laporan pengeluaran, kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada bagian store. Bagian store menghitung kembali lalu membayar sewa ke tempat pada pemilik. Berdasarkan analisis penyusunan dan sistem akuntansi pengeluaran kas sudah cukup baik. Hanya saja pencatatan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh satu bagian saja. Ini termasuk kesalahan dalam organisasi, yaitu terjadi double job pada satu bagian perusahaan. Susun menyarankan untuk membentuk bagian baru, yaitu bagian akuntansi yang bertugas untuk melakukan pencatatan keuangan yang keluar untuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan begitu, sistem pengendalian menjadi lebih baik dan terkontrol untuk mengetahui pengeluaran kas. Penerimaan kas adalah suatu kegiatan yang perusahaan yang mana terjadi pemasukan keuangan. Pemasukan tersebut dapat terjadi dari mana saja. Salah satunya adalah dari penambahan setoran modal. Dalam kegiatan ini, perusahaan terdiri dari 5 bagian yang mana masih butuh pengembangan perusahaan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, dalam kegiatan penjualan atau suatu yang mempengaruhi pendapatan akan diperhitungkan setiap keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi menjadi 5 bagian dan kemudian dijadikan penambahan setoran modal. Pelanggan datang ke store yang ada. Bagian store menerangkan kualitas barang yang sudah dipilih. Bagian store mencarikan barang yang diinginkan customer. Bagian store memberikan barang yang dipilih customer kepada bagian gudang. Bagian gudang menerima barang dari bagian store. Kemudian bagian gudang membungkus barang dengan kresek dan menyerahkan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan menerima pembayaran atas barang yang dibeli dari customer. Bagian keuangan menyerahkan barang yang sudah dibayar. Bagian keuangan mencatat penjualan ke dalam Microsoft Excel. Bagian keuangan menghitung keuntungan atas pendapatan setiap bulan.
Bagian keuangan membagi keuntungan dengan 5 orang. Lalu perhitungan keuntungan diperlihatkan kepada owner secara bersamaan. Owner melihat kembali perhitungan yang dibuat oleh bagian keuangan. Apabila owner menyetujui, maka laporan perhitungan keuangan ditandatangani. Owner menyerahkan kembali laporan perhitungan kepada bagian keuangan. Penyusun menyarankan sebaiknya perusahaan membentuk bagian baru, yaitu bagian akuntansi. Bertugas untuk mencatat perhitungan keuntungan dan juga membuat laporan penambahan modal yang dilakukan oleh owner. Kemudian bagian keuangan harus membuat laporan penerimaan kas selama jangka waktu tertentu untuk memperkuat dokumen perhitungan keuntungan dan hasil perhitungan tidak diragukan. Projectnya ini dimulai dari si bagian gudang. Si bagian gudang ini akan memeriksa persediaan di gudang. Jika nanti persediaan habis, maka si bagian gudang akan membuat daftar pembelian barang. Apabila tidak, maka tidak akan melakukan pembelian barang. Jadi si daftar pembelian barang ini akan dibuat menggunakan aplikasi Excel dan dicetak sebanyak 2 lembar. Nah, dokumen ini nanti akan diteruskan ke bagian owner untuk diperiksa oleh owner, dan apabila sesuai dengan keinginan owner, maka akan diotorisasi. Apabila tidak, maka akan dikembalikan ke bagian gudang untuk dibuat kembali daftar pembelian barang tersebut. Daftar pembelian barang yang sudah diotorisasi ini kemudian dikembalikan lagi ke bagian gudang. Nah, si bagian gudang akan mengarsipkan sementara daftar pembelian barang lembar pertama, kemudian lembar keduanya ini nanti akan dikirim ke bagian keuangan. Nah, si bagian keuangan ini nanti akan memeriksa ketersediaan uang, jumlah dari nominal yang ada yang tertera dalam daftar pembelian barang ini, apakah cukup dengan ketersediaan uang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, apabila cukup, maka si bagian keuangan akan menyiapkan uang. Apabila tidak, maka akan dikembalikan ke bagian gudang. Nah, si bagian gudang nanti akan kembali membuat daftar pembelian barang. Kemudian uang, jika disetujui, uang dan daftar pembelian barang ini akan dikirim kembali ke bagian gudang. Nah, si bagian gudang ini nanti akan langsung melakukan kegiatan pembelian kepada supplier, yang mana nanti di akhir ketika deal barang sudah dipilih sendiri oleh bagian gudang, maka si bagian gudang akan menerima nota dari supplier. Nah, si bagian gudang ini nanti akan menggandakan nota tersebut menjadi 2 lembar, yang mana lembar pertamanya ini nanti akan diarsipkan sendiri oleh bagian gudang secara permanen sesuai dengan nomor, dan lembar bagian keduanya akan dikirimkan ke bagian keuangan. Nah, si bagian keuangan ini nanti tugasnya adalah mencocokkan yang mana yang sebelumnya daftar pembelian barang yang sudah dikirimkan oleh bagian gudang dan dicocokkan dengan nota yang digunakan untuk pembelian, dicocokkan kemudian dicatat dalam catatan keuangan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan menghasilkan catatan keuangan. Kemudian dokumen yang sebelumnya akan diarsipkan secara permanen oleh bagian keuangan. Kemudian selesai. Dari hasil analisis kami dalam sistem pembelian tunai ini sendiri masih terdapat kekurangan-kekurangan, yaitu proses pengecekan dan pembelian barang hanya dilakukan oleh satu bagian saja. Kemudian pencatatan keuangannya dan penyiapan dari si uangnya sendiri untuk membeli barang tersebut masih dilakukan oleh satu bagian saja. Nah, saran kami adalah untuk membentuk struktur organisasi yang baru, yang mana dengan menambah bagian akuntansi dan bagian umum. Jadi si flowchart redesign dari kami ini akan dimulai dari bagian gudang, di mana bagian gudang ini nanti akan membuat surat permintaan pembelian yang akan dikirimkan ke bagian pembelian. Nah, tugas dari si bagian pembelian ini nanti akan memeriksa si SPP ini. Apabila disetujui, maka akan dibuat surat permintaan penawaran harga. Nah, apabila tidak disetujui oleh bagian pembelian, maka akan dikembalikan lagi ke bagian gudang untuk membuat SPP ulang. SPPH ini nanti akan dikirimkan ke si pemasok. Nah, sedangkan SPP akan diarsipkan secara permanen oleh bagian pembelian sesuai dengan nomor. Kemudian si SPPH ini akan dikirimkan pemasok, kemudian pemasok kembali memberikan SPPH ini kepada kami. Dan si bagian pembelian ini akan membuat surat order pembelian. Nah, si surat order pembelian ini nanti akan dikirimkan ke si owner untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan. Nah, si SPPH yang dari pemasok ini diarsipkan secara permanen oleh bagian pembelian, dan apabila sesuai maka si owner akan mengotorisasi, dan apabila tidak maka akan dikembalikan lagi ke bagian pembelian untuk membuat SOP ulang. Dan SOP yang sudah diotorisasi ini nanti akan dikirimkan ke bagian pembelian lagi untuk digandakan dokumennya menjadi 2 lembar, yang mana lembar pertama ini akan diarsipkan secara permanen dan lembar keduanya akan dikirimkan ke bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan ini nanti si SOP lembar kedua akan diperiksa
ketersediaan uangnya, apakah memadai atau tidak. Apabila iya, maka si bagian keuangan akan menyiapkan sejumlah uang yang sesuai dengan SOP-nya. Apabila tidak, maka akan dikembalikan lagi ke bagian pembelian untuk membuat SOP ulang. Kemudian si uangnya tersebut, sebelum uangnya diserahkan ke bagian gudang, maka bagian keuangan ini harus membuat BKK atas uang yang dikeluarkan menggunakan Microsoft Excel, dan dicetak si BKK ini menjadi 2 lembar, yang mana lembar pertama ini akan dikirimkan ke bagian akuntansi, dan SOP yang lembar keduanya ini akan diarsipkan secara sementara oleh bagian keuangan. Uangnya pun dikirimkan ke bagian pembelian. Di bagian pembelian ini uang diterima, kemudian si bagian pembelian membeli barang, diberikan kepada pemasok dan menerima nota dari pemasok. Nah, si nota ini nanti akan dicek apakah sesuai dengan barang atau tidak. Apabila sudah sesuai, maka si nota akan dikirim ke bagian gudang, dan bagian gudang akan menyimpan barang, kemudian notanya akan diteruskan ke bagian akuntansi. Nah, bagian akuntansi sebelumnya sudah menerima bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian keuangan. Kemudian BKK-nya akan dicocokkan dengan nota, apakah sesuai atau tidak. Apabila sesuai, maka akan dibuatkan JPK menggunakan aplikasi Excel dan menghasilkan catatan jurnal pengeluaran kas. Dan apabila tidak, maka akan dikembalikan ke bagian keuangan untuk membuat BKK yang sesuai dan selesai. Pertama-tama dimulai dari bagian store menerima barang dari customer. Lalu bagian store akan memeriksa barang dari customer itu masih ada tidak label dari toko. Jika tidak ada, maka tidak bisa diretur. Jika ada, maka barang lama akan dikirim ke bagian gudang. Bagian gudang akan mencarikan barang yang sama. Jika tidak ada, ditukar dengan harga yang sama. Jika ada, maka barang lama akan disimpan ke gudang. Setelah itu, bagian gudang akan memberikan barang baru ke bagian store. Bagian store akan mengemas barang baru, lalu akan diberikan kepada customer. Setelah itu, bagian gudang akan membuat catatan penerimaan kembali barang. Akan jadi 2 rangkap. Rangkap pertama akan disimpan sementara. Terus, rangkap kedua CKPB akan dikirim ke bagian keuangan. Dari dokumen CKPB, bagian keuangan akan mencatat retur penjualan. Dengan menggunakan Microsoft Excel akan menjadi catatan keuangan dan disimpan secara permanen. Selesai. Dimulai dari bagian store. Bagian store akan menerima nota pembelian dan barang dari pelanggan. Lalu bagian store akan memeriksa label toko. Jika tidak ada, maka dikembalikan ke pelanggan. Jika ada, maka nota pembelian dan barang akan dikirim ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan menerima nota pembelian dan barang, memeriksa tanggal struk. Jika tidak sesuai dengan tanggal struknya, maka dikembalikan ke pelanggan. Jika sesuai dengan struknya, maka bagian keuangan akan membuat memo. Diinput menggunakan keyboard, menggunakan Microsoft Word. Lalu bagian keuangan akan mencetak memo. Lalu bagian keuangan juga akan fotokopi nota pembelian menjadi 2 rangkap. Nota pembelian rangkap pertama akan disimpan sementara. Nota pembelian rangkap 2 dan memo beserta barang akan dikirim ke bagian gudang. Bagian gudang menerima memo dan nota pembelian rangkap 2 dan barang. Lalu bagian gudang akan mencari barang baru. Jika tidak ada barang yang sesuai, maka pelanggan boleh memilih barang dengan harga yang sama. Jika ada, maka bagian gudang akan membuatkan daftar pengembalian barang. Diinput menggunakan keyboard, menggunakan Microsoft Word, lalu mencetak daftar pembelian barang. Bagian gudang akan menyimpan permanen daftar pengembalian barang. Lalu bagian gudang akan mengirimkan barang ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima barang, lalu akan membuatkan nota baru menjadi 3 rangkap. Bagian keuangan akan mengarsipkan permanen nota pembelian dengan nota pembelian yang baru 1 rangkap, menyimpan secara permanen. Lalu nota pembelian 2 dan 3 yang baru beserta barang akan dikirim ke bagian store. Bagian store akan menerima nota 2, nota 3 dan barang. Lalu bagian store akan mengemas barang. Lalu bagian store akan memberikan nota 3 beserta barang kepada pelanggan.
Setelah itu bagian store akan mengirimkan nota 2 ke bagian akuntansi. Lalu di bagian gudang akan mengirimkan memo dan nota pembelian 2. Setelah itu bagian akuntansi akan memeriksa memo yang dikirimkan dari bagian gudang dan nota 2 dan nota pembelian 2. Jika tidak ada, maka dikembalikan ke bagian masing-masing. Jika ada, maka bagian akuntansi akan membuatkan jurnal. Diinput menggunakan keyboard, menggunakan Microsoft Word. Lalu bagian akuntansi akan mencetak jurnal. Lalu bagian akuntansi akan menyimpan memo, nota pembelian 2, dan jurnal secara permanen. Selesai. Dalam sistem persediaan perhitungan fisik, perusahaan ini mempunyai sistem persediaan yang dilakukan dengan cara mengecek barang pada store dan dilanjut mengecek stok barang yang ada di gudang untuk mengetahui sisa persediaan. Biasanya perusahaan dagang ini melakukan perhitungan fisik pada akhir bulannya untuk mencocokkan dengan data stok barang yang ada di gudang. Bagian store memeriksa barang yang ada di store. Bagian store membuat catatan barang yang sudah habis menggunakan Microsoft Word. Bagian store mencetak dokumen sebanyak 3 lembar. Yang lembar pertama diarsipkan permanen, lembar kedua dikirim ke owner, dan lembar ketiga dikirim ke bagian gudang. Bagian gudang menerima dokumen lembar ketiga dari bagian store. Bagian gudang memeriksa persediaan barang yang ada di gudang. Bagian gudang membuat catatan persediaan barang dan juga perkiraan harga menggunakan Microsoft Word. Bagian gudang mencetak catatan persediaan barang. Bagian gudang memtemplate dokumen dari bagian store dengan catatan persediaan barang, kemudian diserahkan ke owner untuk diperiksa. Yaitu owner menerima dokumen dari bagian store dan bagian gudang. Owner memeriksa dokumen tersebut. Owner mengotorisasi dokumen tersebut, dan owner menyerahkan dokumen yang sudah diotorisasi ke bagian keuangan untuk dimasukkan ke perencanaan anggaran, yaitu bagian keuangan menerima dokumen dari owner. Bagian keuangan mencatat dokumen dalam rencana anggaran menggunakan Microsoft Excel. Bagian keuangan mengarsipkan rencana anggaran secara online. Bagian keuangan mengarsipkan dokumen secara permanen. Berdasarkan analisis penyusun, dapat kekurangan yang dimana pencatatan masih dilakukan oleh satu fungsi, yaitu bagian keuangan, dan juga masih terjadi ketidakefektifan dalam pemeriksaan stok barang. Sebaiknya perusahaan harus membentuk organisasi baru, yaitu bagian akuntansi yang bertugas mencatat setiap transaksi berkaitan dengan pencatatan rencana anggaran yang akan dibuat. Dalam pengadaan aset tetap ini, perusahaan Second Store pemeriksaan kebutuhan yang ada di store yang biasanya dilakukan oleh bagian store. Barang dengan yang dibutuhkan ini tetap harus mengadakan persetujuan dari owner. Terus aset tetap yang biasanya selalu diperiksa itu hanger. Bagian store memeriksa hanger yang ada di offline store tersebut, lalu mensortir hanger yang rusak, dan membuat dokumen pengadaan barang secara komputerisasi dengan menggunakan Word. Lalu mencetak DPP tersebut sebanyak 2 lembar. Lembar pertama diarsipkan secara sementara, yang kedua diberikan kepada owner. Lalu owner menerima dokumen pengadaan barang yang lembar kedua, lalu owner memeriksa DPB. Nah, apabila tidak setuju, maka DPB tersebut dikembalikan ke bagian store, dan apabila setuju, DPB tersebut diotorisasi. Selanjutnya, DPB lembar kedua ini diberikan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan menerima DPB lembar kedua, lalu memeriksa uang. Apabila tidak ada uang tersebut, maka dikembalikan ke bagian store. Dan apabila ya, lalu bagian keuangan ini menyiapkan uang, dan DPB lembar kedua ini beserta uang diberikan kepada bagian store. Bagian store menerima DPB lembar kedua dan uang, lalu bagian store tersebut menghitung kembali uang dan DPB lembar kedua tersebut. Lalu DPB lembar kedua tersebut diarsipkan secara permanen dan uang tersebut diberikan ke penjual. Lalu uang tersebut setelah diberikan kepada penjual, dibuatkan nota pembelian. Nota pembelian itu setelah mengadakan nota pembelian, menggandakan nota pembelian sebanyak 2 lembar. Nota pembelian tersebut yang lembar pertama diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor, dan lembar kedua diberikan ke bagian keuangan. Lalu bagian keuangan menerima nota pembelian, setelah itu mencatat di catatan keuangan dengan komputerisasi
Word, penyimpanan offline storage. Setelah menyimpan dengan online storage, maka nota pembelian lembar kedua tersebut diarsipkan secara permanen. Selesai. Kelemahan dari pengadaan aset tetap ini, perusahaan Project Waste Second Store masih menggunakan satu pencatatan, yaitu oleh bagian keuangan. Apabila hal ini tetap dibiarkan, maka akan terjadi kesalahan pencatatan. Selanjutnya itu saran yang dapat kami berikan kepada perusahaan Project Waste Second Store ini adalah yaitu mengadakan organisasi baru bagian akuntansi untuk memudahkan pencatatan dan agar tidak terjadi kesalahan pencatatan di kemudian hari. Kesimpulan yang dapat kami buat yaitu Project Waste Second Store adalah perusahaan yang menjual barang second yang layak pakai yang sebelum dijual dicek terlebih dahulu. Perusahaan ini terdapat 5 owner yang sekaligus menjadi karyawan, dan sistem akuntansi yang ada pada perusahaan ini terdapat 8 bagian, yaitu sistem akuntansi penggajian, sistem akuntansi penjualan tunai secara offline, sistem akuntansi pengeluaran kas atas pembayaran sewa tempat, sistem akuntansi penerimaan kas dari penambahan setoran modal, dan kelima sistem akuntansi